Amin. Puji Tuhan. Shalom. Firman Tuhan hari ini berjudul Murid Yesus. Saudara, kita semua murid Yesus bukan? Yakin? Oke. Mari kita buka Markus 4 ayat 10. Markus 4 ayat 10. Kita baca sama-sama dengan suara yang keras ya. 1, 2, 3. Ketika ia sendirian, pengikut-pengikutnya dan ke-12 murid itu menanyakan dia tentang perumpamaan itu. Siapa itu ia? Yesus. Kita lihat di sana ada pengikut-pengikutnya, pengikut Yesus, dan ada juga ke-12 murid. Jadi ada dua kelompok, Bapak Ibu yang kekasih dalam Kristus. Kelompok pertama adalah pengikut, kelompok kedua adalah murid, betul? Iya. Ya, jadi ada dua ya. Ada dua kelompok. Satu kelompok adalah pengikut, satu kelompok lagi adalah murid. Apa bedanya pengikut dengan murid? Sama atau tidak? Beda. Serupa tapi tak sama. Ya, mari kita lihat. Murid itu mengenal dan dikenal oleh gurunya. Ada murid yang tidak kenal guru? Ada murid tidak kenal guru? Nggak ada. Guru kenal murid? Ya, kalau sedikit satu kelas pasti kenal gitu ya. Tapi kalau satu sekolah belum tentu. Tapi kalau satu kelas, murid kenal guru, guru pasti kenal muridnya. Oke. Sementara kalau pengikut bagaimana? Belum tentu kan? Belum tentu. Belum tentu. Ayo kita buka Markus 10 ayat 32. Markus 10 ayat 32. Kita baca sama-sama. 2, 3. Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan ke Yerusalem dan Yesus berjalan di depan. Murid-murid merasa cemas dan juga orang-orang yang mengikuti dia dari belakang merasa takut. Sekali lagi Yesus memanggil ke-12 muridnya dan ia mulai mengatakan kepada mereka apa yang akan terjadi atasnya, ya, atas dirinya. Jadi murid itu pasti kenal gurunya, guru kenal muridnya, tapi pengikut belum tentu, ya, belum tentu. Karena kita murid Yesus, kita pasti kenal Yesus. Dan Yesus pasti kenal kita. Amin. Kita tahu nggak Pak Prabowo? Kenal nggak? Kenal? Oh. Kita cuma tahu kan? Kenal nggak? Oh, enggak. Dia kenal kita nggak? Ya. Kalau ngaku-ngaku saya kenal Pak Prabowo, wah. Kita tahu bahwa presiden kita namanya Prabowo Subianto, kita tahu. Tapi kalau kenal, nggak kenal. Apalagi kenal dekat, ya. Nah, kalau ada orang yang kenal, betul-betul kenal dengan Pak Prabowo, dan Pak Prabowo pun kenal dia, bangga nggak? Bangga. Banggalah kita dikenal oleh Tuhan Yesus, amin. Nama kita satu persatu dikenal oleh Tuhan Yesus. Dan kita pun berani mengatakan aku mengenal Yesus. Itu murid, bedanya dengan pengikut. Pengikut ya hanya tahu tapi nggak akan kenal. Yang kedua, murid selalu ada bersama dengan Yesus. Sedangkan pengikut tidak selalu bersama dengan Yesus. Kita baca Markus 1 ayat 38. Kita baca 1, 2, 3. Jawabnya, marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang. Ya, itu bedanya murid. Yesus pergi kemana, yang diajak siapa? Murid, bukan pengikut. Pengikut cuma ngikut aja. Tapi nggak pernah diajak oleh Yesus. Yesus di mana,
murid ada di sana. Selalu bersama-sama dengan gurunya. Tapi pengikut kadang ikut, kadang tidak. Ketika ada di tempat ini, orang ngikut dia di tempat itu. Ketika Yesus pergi, orang tidak ikut. Nanti di sana lagi orang ikut. Tapi yang namanya murid, kemana Yesus pergi, gurunya, mereka selalu ada. Yang ketiga, bedanya murid dengan pengikut. Seorang murid itu pasti seorang pengikut, tapi seorang pengikut belum tentu dia seorang murid. Kita baca Kisah Para Rasul 4 ayat 13. Kisah Para Rasul 4 ayat 13. Kisah Para Rasul 4 ayat 13. Oke. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Yohanes dan Petrus itu murid Yesus. Ya, mereka menyandang predikat sebagai murid Yesus. Tapi jika orang tahu mereka adalah pengikut Yesus. Sekali lagi, murid adalah pengikut, tapi seorang pengikut saja belum tentu dia seorang murid. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, jemaat dikasih oleh Tuhan, pastikan bahwa kita bukan hanya pengikut. Kita adalah murid. Banyak orang mengaku begini, saya sudah ikut Tuhan, saya jadi orang Kristen sudah belasan tahun, bahkan puluhan tahun. Bahkan ada yang bilang begini, di dalam kandungan aja saya belum lahir, saya udah Kristen. Kenapa? Karena mama saya Kristen. Saya masih di kandungan, saya didoain, ditumpangin tangan, lahir nanti jadi anak baik, anak yang takut Tuhan dan sebagainya. Jadi dia ngaku, masih di kandungan aja sudah jadi Kristen. Jangan bangga hanya jadi orang Kristen. Itu mungkin masih statusnya pengikut. Ikut Tuhan, ikut saja. Tapi bukan murid. Hari ini kita mau pastikan kita bukan hanya pengikut Yesus, tapi kita adalah muridnya Yesus. Yang keempat, apa bedanya pengikut dengan murid? Apa bedanya murid dengan pengikut? Kita baca Lukas 9 ayat 17. Ini dia bedanya. Kalau nggak ada bedanya ya sama aja kan? Nah ini nggak sama. Ada samanya tapi ada bedanya. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian dikumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 12 bakul. Oke. Ini cerita tentang apa? Tentang Yesus memberi makan 5.000 orang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Tahu kita ya ceritanya ya. Kemudian dibawa kepada Yesus 5 roti 2 ikan. Tuhan mengucap syukur, berdoa, dan mujizat terjadi. Roti dibagikan, ikan dibagikan, bisa kasih makan 5.000 orang. Setelah semua makan dan semuanya kenyang, kalau orang sudah makan, sudah kenyang, masih makan lagi nggak? Dikasih lagi yang lebih enak lagi, diterima nggak? Enggak. Mungkin diterima iya, tapi nggak untuk dimakan. Ya. Kenapa? Sudah kenyang. Udah kenyang semua, kenyang. Mau lagi? Enggak. Gitu ya. Karena kalau sudah makan, dikasih makan lagi gimana? Enak. Dan bisa muntah. Stop. Udah. Kami udah sangat kenyang. Luar biasa.
Masih ada sisa? Masih dikumpulkan. Berapa sisanya? 12 bakul. Kalau namanya bakul itu kecil atau besar ya? Berapa piring kira-kira kalau bakul? Bisa 20 ya. Bisa mungkin 30, bisa 50. Pokoknya satu bakul itu banyak. Kalau 12 bakul sisanya, kira-kira itu siapa ya? Ayo. Ini ada 12 bakul nih. Kenapa? Jumlahnya kan 12 kan? Kenapa bukan 11? Kenapa bukan 10? Kenapa bukan 14? Gitu ya. Tapi jumlahnya 12. Artinya satu orang, satu bakul. Lihat, yang makan adalah pengikut-pengikut. Ya. Setelah selesai mendengarkan Yesus, udah kenyang, kemana mereka? Pulang. Murid pulang nggak? Enggak. Murid selalu ada bersama dengan Yesus. Jadi 12 bakul itu untuk siapa? Murid. Satu orang satu bakul. Habis nggak mereka makan satu bakul? Enggak. Dimakan sampai kenyang. Masih ada sisa nggak? Sedikit atau banyak? Banyak. Apa bedanya pengikut dengan murid? Pengikut, Tuhan beri berkat. Habis. Dimakan saat itu. Selesai. Baru jalan 1 jam, 2 jam, 3 jam, lapar lagi nggak? Lapar lagi, mau makan lagi, ada nggak? Nggak ada. Tapi kalau murid, diberikan bukan cuma makan kenyang, tapi masih ada persediaan. Sehari habis nggak itu sebakul? Enggak. Berapa hari? Mungkin seminggu kali ya. Itu orangnya. Kalau orangnya memang makannya banyak, ya. Tapi itulah artinya. Murid itu dapat keistimewaan dari gurunya. Diberikan lebih dari seorang pengikut. Makanya Bapak Ibu sekalian, jangan puas jadi pengikut Kristus. Tapi jadilah seorang murid. Oke. Enak nggak kalau jadi murid? Hah? Baru-baru ini saya ada lihat sebuah video di Sorong, Papua. Ada seorang murid yang tidak masuk selama 1 bulan. Dan kemudian ibunya bikin apa gitu ya, video mungkin. Dan akhirnya jadi viral. Sekolah ini jadinya mendapatkan apalah. Orang bilang kok sekolah kok kayak begitu ya. Kok muridnya dikeluarkan. Nah kemudian setelah rame, sekolahnya memberikan klarifikasi, menjelaskan bahwa si murid 1 bulan nggak masuk sekolah. Gimana coba kalau murid 1 bulan nggak masuk sekolah? Satu, ketinggalan pelajaran. Satu. Terus yang kedua, kalau tidak disiplin. Nah, sekolah mengatakan semua siswa-siswi dan orang tua ketika pertama masuk sekolah sudah diberitahukan tentang ketentuan dan peraturan sekolah dan sudah tanda tangan juga. Sudah tahu bahwa kalau tidak masuk harus izin. Kalau 3 hari lebih tidak masuk, izinnya bukan lagi pada guru kelas, tapi harus kepada kepala sekolah. Nah, itu semua ada ketentuan-ketentuannya. Dan setelah itu dikasih surat, panggil 1 kali nggak datang, 2 kali panggil nggak datang, 3 kali dipanggil nggak datang. Akhirnya sekolah mengeluarkan siswa. Bapak Ibu, di dunia ini, di Bandung ini ada yang namanya sekolah favorit, baik negeri maupun swasta. Orang berlomba-lomba untuk bisa menjadi siswa-siswi di sekolah itu. Apalagi kalau di swasta, yang namanya sekolah favorit mahal atau murah? Mahal. Kalau udah masuk ke sana dan kemudian kamu sekolah di mana? Kamu murid apa? Oh, saya murid dari ini. Ngomongnya bangga nggak? Bangga. Pertanyaannya, kita pernah bangga nggak? Suka bangga nggak kalau kita adalah murid Yesus? Harusnya kita bangga.
Kita murid Yesus, kita harus bangga. Guru kita adalah Yesus. Di Fakultas Hukum di mana saya kuliah, Parahyangan, ada seorang dosen hukum pidana, namanya Dr. Andus PAF Lamintang, sarjana hukum. Beliau lulusan dari UI dan juga lulusan dari PTIK, Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian. Jadi beliau dosen, tapi beliau juga polisi. Ya, nah, beliau jadi dosen di kampus kami Parahyangan. Dan saya bangga menyebutkan saya adalah murid dari Pak Lamintang. Semua yang diajar oleh Pak Lamintang muridnya nggak? Iya dong. Semua yang diajar oleh beliau, semua adalah murid. Tapi saya boleh bangga mengatakan, saya spesial. Kenapa saya spesial? Apakah dikasih les pribadi, les privat? Bukan. Tapi saya sebagai mahasiswanya dan beliau sebagai dosen saya punya hubungan yang erat dengan saya. Saya punya hubungan erat dengan beliau. Oh, bagaimana buktinya bahwa saya erat hubungan dengan beliau? Satu, saya kapan saja bisa datang ke rumah beliau. Nggak perlu, Pak izin, saya mau datang ke rumah, boleh? Nah, kalau mahasiswa yang tidak dekat dengan dosennya kan harus izin dulu dong. Kalau nggak dia keganggu kah, dia lagi apakah. Tapi kalau saya, kapan saja saya mau datang ke rumahnya, bisa. Kalau dia nggak ada gimana? Saya ketemu dengan istrinya. Saya ketemu dengan anaknya. Jadi bagi saya datang ke rumah beliau, bukan hanya ketemu dengan seorang dosen. Enggak. Saya bisa datang ke rumah beliau kapan saja, karena saya akrab dengan beliau, akrab dengan istrinya, akrab dengan anak-anaknya. Beda. Sama-sama mahasiswa, tapi punya hubungan yang berbeda. Dan beliau sangat terkenal, kenapa? Karena buku-buku beliau dipakai sebagai pegangan oleh para hakim di pengadilan negeri di seluruh Indonesia. Jadi saya bangga mengatakan saya mahasiswanya atau muridnya Pak Lamintang. Ayo, jangan malu mengaku sebagai murid Yesus. Banggalah kita ini menjadi murid Yesus. Ya, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Nah, saya mau menjelaskan lewat khotbah hari ini ada 3 kewajiban seorang murid Yesus. Jadi jangan hanya sekedar bangga ya. Oh, bangga. Tapi kita juga harus tahu kewajiban. Seorang murid wajib masuk ke sekolah. Kalau tidak masuk 1 bulan, ya dikeluarkan. Murid Yesus punya kewajiban. Ada 3 kewajiban dari murid Yesus. Yuk, yang pertama kita baca Yohanes 8 ayat 31. Yohanes 8 ayat 31. Ini kewajiban yang pertama dari seorang murid Yesus. 1, 2, 3. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Kita wajib tetap berada dalam firman. Wajib terus-menerus belajar dari Tuhan Yesus. Itu kewajiban kita sebagai muridnya. Mana ada murid nggak pernah belajar dari gurunya? Nggak ada itu murid yang tidak belajar dari gurunya. Murid pasti belajar dari gurunya. Dan jangan belajar hanya sesekali, tapi terus dan terus. Ya, tetap dalam firman. Oleh karena itulah di Lukas 4 ayat 16, ya sudah tertulis di sana. Lukas 4 ayat 16. Oke, ini sudah ini saya bacakan ya. Lukas 4 ayat 16. Ia datang ke Nazaret
tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Orang Kristen, murid Yesus harus rajin baca Alkitab. Belajar dari Yesus. Dari mana belajarnya? Dari Alkitab. Dari mana juga belajar firman? Dari khotbah. Rajin belajar. Jangan malas. Kalau malas belajar, nanti waktu ujian nggak ada. Nilainya jelek. Kalau dapat nilai jelek, 1, malu. Yang kedua, nanti nggak naik kelas. Ya, masa orang lain sudah naik, kita di situ terus. Orang lain udah naik, kita di situ terus. 1 kali aja nggak naik kelas sudah malu. Apalagi 2-3 kali nggak naik kelas, lebih malu. Jadi kewajiban seorang murid Yesus adalah wajib terus-menerus belajar dari Yesus, wajib terus-menerus belajar tentang firman-Nya, wajib terus-menerus mendengar firman-Nya. Itu kewajiban kita. Yang kedua, kewajiban yang kedua, kita baca Yakobus 1 ayat 22. Kewajiban yang kedua dari seorang murid Yesus. Oke, kita baca 2, 3. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Oke. Kita tadi yang pertama punya kewajiban belajar firman Tuhan. Ya, belajar dari Tuhan. Itu kewajiban kita sebagai murid. Salah satu di antaranya adalah dengan mendengarkan firman Tuhan. Itu kita belajar. Cara yang lain adalah baca Alkitab. Tapi firman Tuhan dalam Yakobus 1 ayat 22 mengatakan, jangan hanya sebagai pendengar. Datang ibadah, puji-pujian dinaikkan, waktu khotbah dengarkan firman Tuhan, belajar tentang firman Tuhan, bagus. Tapi jangan hanya berhenti dengar saja. Tapi harus kewajiban kedua adalah menjadi pelaku firman. Jadi firman itu jangan hanya diketahui, jangan hanya dipahami, jangan hanya dihafal. Tapi harus dilaksanakan. Satu ketika saya memberikan ceramah di sebuah perusahaan asuransi. Sebelum ceramah dimulai, saya masuk ke dalam ruangan. Saya lihat di dindingnya ada visi misi, ada value, nilai-nilai dari perusahaan tersebut. Itu harus diterapkan oleh seluruh karyawan. Nah, saya ketemu dengan seseorang, ngobrol, dia ngomong begini, ngomong begitu, segala macam. Dan kemudian saya bilang begini, Pak, dari apa yang Bapak sampaikan, Bapak sudah sekian lama di perusahaan ini. Dia sudah senior. Tentunya Bapak hafal ya visi misi dan nilai-nilai. Karena itu kan wajib diterapkan, dilaksanakan oleh seluruh karyawan. Bapak pasti hafal karena Bapak sudah lama sekali bekerja di perusahaan ini. Apa jawabnya? Pak Yunus, saya memang tidak hafal. Perhatikan, saya memang tidak hafal, tapi saya laksanakan, Pak. Pertama dia bilang, saya tidak hafal, tetapi dia laksanakan. Saya jawab, bagaimana Bapak bisa melaksanakan yang tidak Bapak hafal? Jadi apa yang Bapak kerjakan? Sesuatu yang Bapak tidak hafal. Dia diam. Bapak Ibu sekalian, kalau kita nggak tahu jalan ke sana, apalagi hafal jalan ke sana, buru-buru hafal, tahu juga enggak, bisa kita sampai ke sana? Yang udah pernah sekali ke sana aja
Begitu datang lagi berikutnya, bisa lupa. Ini jalan kemana ya? Kemarin ke kiri atau ke kanan ya? Atau lurus ya? Muter-muter dulu baru, iya, habis lupa sih. Jangan hanya jadi pendengar firman. Kewajiban murid adalah menjalankan, melaksanakan firman. Sangat menyedihkan kalau kita tahu tapi nggak kita laksanakan. Apalagi bagi kami yang mengajarkan tentang firman. Sangat memprihatinkan, sangat mengecewakan, sangat memalukan. Tahu, paham, hafal firman Tuhan, tapi nggak dilaksanakan. Itu keterlaluan. Guru tidak melaksanakan, itu namanya keterlaluan. Minta murid disiplin, tapi gurunya tidak disiplin, itu keterlaluan. Orang tua, maaf ya, kalau masih merokok, tapi kemudian bilang kepada anaknya, jangan merokok. Kenapa nggak boleh merokok, kata anaknya? Karena itu tidak baik buat kesehatan. Kenapa bapak merokok? Skakmat. Kenapa saya tidak boleh merokok, kata anaknya? Karena itu buang-buang uang. Kenapa bapak buang-buang uang? Janganlah menjadi orang yang hanya tahu, hanya paham, hanya hafal, tapi tidak menerapkan. Itu namanya omdo. Omong doang. Kita jangan menjadi orang Kristen yang omong doang. Kasihilah, tapi tidak mengasihi. Berilah, tapi pelit. Murid harus menjalankan, mempraktekkan apa yang dipelajari. Firman Tuhan untuk dipraktekkan. Makanya jadi pelaku firman. Bukan hanya pendengar firman. Yang pertama, kewajiban murid adalah harus belajar terus-menerus. Nggak pernah berhenti, belajar terus-menerus. Baca Alkitab terus-menerus. Dengarkan firman terus-menerus. Memberikan kekuatan kepada kita. Memberikan penghiburan kepada kita. Juga memberikan pengetahuan kepada kita untuk mempraktekannya. Kewajiban kedua adalah melaksanakannya. Yang ketiga, yang terakhir. Apa kewajiban seorang murid? Murid Yesus. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Ayo kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kewajiban pertama, belajar terus-menerus. Kewajiban kedua, laksanakan apa yang dipelajari. Baru yang ketiga, jadilah saksi. Jadilah pengajar. Sampaikan apa yang kita sudah dengarkan. Sampaikan apa yang sudah kita pahami. Sampaikan apa yang sudah kita hafal. Sampaikan apa yang sudah kita kerjakan kepada orang lain. Jangan cuma berdiam diri. Berkat yang kita terima dari firman Tuhan. Berkat yang kita terima dari Tuhan Yesus. Baik itu keselamatan, baik itu kesehatan, baik itu jasmani maupun rohani. Seluruh berkat itu kita harus bagikan kepada orang lain. Ayo jadi saksi. Apakah jadi saksi harus berkhotbah? Bisa iya, bisa tidak. Di situ tidak dikatakan jadilah pengkhotbah di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Tidak ditulis begitu. Tapi jadilah saksi, bersaksi. Apakah kita semua bisa bersaksi? Bisa. Pertanyaannya, apakah kita mau bersaksi? Coba kalau diminta bersaksi, jawabannya apa? Aduh, jangan saya, yang lain saja. Tapi coba, ini ada berkat, siapa yang mau? Saya. Saya.
Kalau berkat saya, kalau saksi orang lain, suruh doa, aduh jangan saya, orang lain saja. Kalau disuruh bersaksi, siap. Disuruh berdoa, siap. Disuruh melayani, siap. Karena kita murid Yesus. Dan kita nggak mau jadi murid dengan nilai paling bawah. Tetap murid. Jangan. Murid dengan nilai atas. Karena itu kita harus jadi murid yang rajin, jadi murid yang disiplin, murid yang tidak hanya pintar, tapi juga murid yang melaksanakan apa yang dia pelajari. Siap jadi murid Yesus? Siap. Siap dengan kewajiban dari murid Yesus? Belajar terus-menerus, praktekkan apa yang dia pelajari, dan yang ketiga, ajar. Jadi saksi dimanapun kita berada. Yesus baik, sangat baik. Sampaikan itu. Apa yang kita alami, sampaikan itu. Orang yang menyampaikan tentang Tuhan Yesus, maka kuasa Yesus ada bersama dengan orang itu. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Dengan kuasa dari Roh Kudus, kita menyampaikan apa yang kita dengar, apa yang kita ketahui, apa yang kita rasakan Yesus dalam hidup kita. Bawa jiwa-jiwa untuk mengenal Yesus. Jangan keselamatan hanya untuk kita saja. Keselamatan untuk semua orang, untuk semua bangsa. Mesti ada orang-orang yang belum terima Yesus. Jangankan terima Yesus, mungkin dengar kata Yesus juga belum pernah. Siapa itu Yesus dia nggak tahu. Kewajiban kita sebagai murid-muridnya menyampaikan itu. Bahwa dia nanti setelah tahu, setelah dengar, mau terima Yesus atau tidak, itu urusan dia dan urusan Tuhan. Tapi kewajiban kita sebagai murid sudah kita kerjakan. Kenapa penting melaksanakan kewajiban sebagai murid, Bapak Ibu sekalian? Berkaitan, kita selalu butuh pertolongan Tuhan. Betul apa tidak? Dalam hidup ini kita selalu butuh pertolongan Tuhan. Betul atau tidak? Kita butuh banget nggak pertolongan Tuhan? Siapa nggak butuh pertolongan Tuhan di sini? Nggak ada. Dalam segala masalah dalam kehidupan kita, ada di sini yang nggak punya masalah? Saya punya masalah? Punya. Kita semua pasti punya masalah. Masalahnya bisa berbeda-beda. Dan kedua, masalah ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat. Mau masalah ringan, kita butuh Tuhan. Masalah sedang, kita butuh Tuhan. Masalahnya besar, kita butuh Tuhan. Sangat butuh. Nah, kalau kita butuh pertolongan Tuhan, jadilah muridnya yang baik. Menjalankan 3 hal tadi. Dapat keistimewaan dari gurunya. Maka apapun yang kita doakan, apapun yang kita harapkan dari Tuhan pertolongan, kalau kita sudah jadi muridnya yang baik, yang tahu kewajiban dan menjalankan kewajibannya, di situ kita yakin apapun yang kita doakan, Tuhan turun tangan. Tapi kalau kita muridnya murid nakal-nakalan, murid bolos-bolosan, kadang masuk, kadang enggak, diajar guru, kita main-main. Pernah ngalamin enggak kayak gitu? Di kelas? Enggak pernah? Saya pernah loh. Main-mainnya ya enggak bikin ribut. Wah, nanti marah si gurunya. Kelas baris kan kursinya, duduk, kami nggak ribut, kami nggak bersuara. Beliau mengajar, kami semua pegang kertas, masing-masing pegang kertas, terus nulis, kasih, dia baca, balas, kasih lagi ke sana, balas. Kami semua ngobrol, tapi nggak pakai suara.
Tapi pakai kertas, nulis, kasihin. Terus udah baca lagi, nulis lagi, ini lagi. Kami belajar nggak di situ? Tidak. Main-main di situ. Dan memang untuk mata kuliah itu saya nilainya tidak bagus. Ya bagaimana bisa dapat nilai bagus? Seringkali tiap kali kuliah itu ngobrol dengan tulisan. Nggak mungkin saya dapat nilai bagus dengan cara seperti itu. Sebaliknya, ada satu mata kuliah, dosennya termasuk killer. Bapak Ibu tahu nggak istilah dosen killer? Apa itu dosen killer? Galak. Terus apa lagi selain galak? Hah? Tegas. Apa lagi? Pelit sama nilai. Nah, itu ya, pelit sama nilai. Saya tahu. Ibu, dosen itu seorang ibu. Dosen killer. Kampus mahasiswa tahu. Dari angkatan-angkatan sebelumnya kita tahu. Wow, ya. Dosen yang satu ini killer. Tegas, disiplin, dan pelit sama nilai. Apa yang saya lakukan? Saya selalu duduk di depan. Nah. Kalau yang tadi, yang pertama, kami duduknya selalu paling belakang. Teman-teman di satu kelompok, yaitu ngobrol aja pakai tulisan, jeblok, lulus tapi nggak bagus nilainya. Tapi untuk satu ini, saya sengaja selama semester itu pelajaran beliau, saya duduk di depan. Supaya apa? Nggak ada lagi kesempatan untuk ngobrol, untuk main apa segala macam. Konsentrasi mendengarkan kuliah beliau. Karena mata kuliah beliau memang mata kuliah yang sulit, yang berat. Hasil dari saya duduk di depan setiap kali kuliah, konsentrasi mendengarkan, memang saya tidak dapat nilai A. Yang tertinggi nilai A, tapi saya dapat nilai B. Itu sudah bagus ya untuk seorang guru killer ya. Dapat nilai B itu bagi saya udah bagus. Tapi itu tidak saya peroleh dengan mudah. Saya pelajari dengan baik, saya dengarkan dengan baik, saya ulang lagi dan dapat nilai B. Bapak Ibu sekalian, ayo sekali lagi jadi murid Yesus yang baik dengan tahu kewajiban, melaksanakan kewajiban, dan menjadi saksi dimanapun kita berada. Dengan begitu percayalah, berimanlah. Setiap kita butuh pertolongan Tuhan, Tuhan ada bersama dengan kita. Tapi kalau kita murid malas-malasan, janganlah berharap kita dapat nilai yang bagus, dapat perhatian yang bagus dari guru kita. Apa yang kita tabur, itu yang kita tuai. Saya rindu dalam setiap kebutuhan kita. Tahun ini kita percaya Tuhan mencukupkan segala kebutuhan kita, segala permasalahan kita Tuhan selesaikan. Tapi ada sesuatu yang harus kita lakukan, yaitu apa? Jadilah murid Yesus yang baik, yang taat, yang setia. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman